Jadi di sini saya menjelaskan tentang materi kita kedua, yaitu tentang alkena. Pada mata kuliah kimia nomor 1 dengan sampingan Bu Ibu Dr. Efriani MSI. Baik, pada kali ini judul kita adalah alkena, dan pada materi ini terdapat empat indikator. Yang pertama itu ada tata nama alkena, terus ini ada sifat-sifat alkena, ini ada isomer alkena, yang keempat ada ekstraksi alkena. Baik, yang pertama kita masuk pada tata nama alkena. Alkena adalah hidrokarbon. Alkena adalah hidrokarbon alifatik amino karena mempunyai kata rangka 2 pada rantai karbonnya. Rumus alkena itu adalah CnH2n. Seterusnya kita masuk pada aturan tata nama alkena. Aturan tata nama alkena hampir sama dengan aturan tata nama alkana. Itu yang pertama kita cari dulu rantai terpanjang atau rantai hidup. Setelah kita menemukan rantai hidup, maka kita cari cabangnya. Seterusnya penomorannya itu dimulai dari yang dekat dengan keterangan keduanya. Penomoran dimulai dari yang dekat dengan rangkanya. Terusnya, apabila posisi rangkap atau apabila posisi ikatan rangkap keduanya sama antara kiri dan kanan, maka itu dimulai dari yang dekat dengan cabang. Dimulai dari yang dekat dengan cabang. Terusnya, apabila ada cabang yang sama, maka diberi awalan di tri, tetra, ataupun penta. Cabang sama diberi awalan di tri dan seterusnya. Seterusnya yang keenam, apabila cabangnya berbeda, maka diurutkan berdasarkan abjad. Contohnya, kita mempunyai satu karbon, kita lengkapi terlebih dahulu. Ini H2, pertama kita cari rantai terpanjangnya. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, kalau di atas 1, 2, 3, 4. Itu antara lurus atau belok sini, jadi kita ambil yang lurus. Nah, coba kita lihat rantai cabangnya ada 2. Ya, penomoran dimulai dari yang dekat dari yang keduanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya 3,4 dimetil, karena cabangnya 2 sama-sama metil, maka beri awalan di. Terusnya 2, terusnya ada 1, maka 1, 2, 3, 4, 5.
kira contohnya. Seterusnya kita masuk kepada sifat alkena. Sebagai alkena ini ada dua. Yang pertama itu adalah sifat fisika. Sifat fisika alkena ini identik dengan sifat fisika alkena. Yaitu yang pertama, apabila atau semakin panjang rantai karbon, semakin panjang rantai karbon, maka MR-nya semakin besar, dan titik dindingnya semakin tinggi, Terus yang kedua, semakin banyak cabang, maka titik-titiknya semakin turun. Terus yang ketiga itu, akan ini sukar melakukan air atau sulit melakukan air atau siapa lainnya, namun dia mudah larut dalam senyawa yang kurang polar atau non-polar. Non-polarnya CC4 dan sebagainya. Terusnya ada sifat kimia. Sifat kimia ini pada alkena ini ada dua. Pertama itu karena memiliki keterangkap dua, maka dapat membentuk suatu reaksi adisi, yaitu keterangkap dirubah menjadi ikatan tunggal atau satu. Itu ada 3 buah reaksi adisi. Yang pertama ada hidrogenasi, yaitu adisi dengan hidrogen. Contohnya itu karena hidrogen ini adalah adisi dengan hidrogen H2, maka reaksinya adisi ini adalah mengubah keterangkap ini jadi ikatan tunggal. Nah, ini namanya buah. Mungkin sebenarnya cara berpandang dari sini. Ini namanya butena, nah ini butana. Terusnya ada halogenasi. Halogenasi ini adalah adisi dengan halogen. Halogen ini adalah golongan kedua. Contohnya di sini.
Pertama halogen. Halogen itu golongan 7A, berarti kita ambil aja Cl2. Karena ini H2, ini H, ini H2, juga karena maka rantai atau keterangan di sini akan berubah menjadi rantai tunggal. Nah, ada keterangan L sehingga kita harus dinamakan yang namanya butena. Ini satu koma dua diklorobutana. Terusnya ada adisi dengan hidrogen halida. Hidrogen halida ini ada beberapa macam. Itu ada HI, ada HCl, HBr, dan HF. Contohnya pertama menggunakan C14 ditambah HBr, ini kita fokuskan kepada rangkap buahnya. Di sini kita lihat perbandingan H. H plus di sini akan pindah kepada tempat yang memiliki banyak H. Seperti di sini ini memiliki 2, ini memiliki 6, maka saya akan di sini. Jadi seperti ini. Sini kedua Cl, ini kedua. Nah, di sini karena hapus di belakang sini jadi adalah H2. Ini H2, H3. Ini ada reaksinya. Sifat kimia dari alkena ini yaitu dapat membentuk reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ini ada 2. Yang pertama reaksi pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2 tambah H2O. Terusnya ada pembakaran, ada reaksi pembakaran tidak sempurna, yaitu CO2 yang menghasilkan CO2 tambah H2O, atau bisa juga nanti hanya menghasilkan karbon saja. Oke, setelah kita masuk kimia, kita masuk kepada isomer dari alkena. Pertama atau ada isomer rangka, yaitu memiliki rumus umum sama, tapi rumus rangka beda. Contohnya itu kita memiliki
4 ya. Dan KPH-nya IH2 IH2 IH3. Ini ya jumlah yang 4. 4H-nya 3, 5, 8. Nah, di sini perubahan angkanya kita rumusnya jadi seperti cabang 1. Ini 2 H3 dan bis. Ini C nya sama 4, hanya 2, 5, 8. Terlihat bahwa di sini rantai lurus, kita cari cabang. Di sini dia memiliki cabang, dia bergerak. Di sini namanya butena, di sini namanya 2 metil propena. Terusnya ada yang kedua isomer posisi, yaitu rumus umum sama, tapi posisi berbeda. Contohnya yaitu kita juga memiliki yang 4. Misalnya kan 4 misalnya. Kita lihat pH-nya IH2 IH2 C-nya ada 4, H-nya itu ada 8, 2, 3, 5, 8. Kedua posisinya sama-sama 4, tapi rata-rata ini 1 dan buatnya di 2. Ini H3, ini H, ini H3. Ini sama 4, sama 4. Di sini namanya butena, sedangkan di sini namanya 2 butena. Sebenarnya ada semacam fungsi, yaitu rumus umum sama, tapi gugus fungsi berbeda. Nah, contohnya kita buat di sini saja. Contohnya kita memiliki C sama 4 C4 misalnya 4. Nah, kita buat rangkaian di sini. Kita lihat pH-nya H2 H2 3. Posisinya ini C4 H8 sebut dengan butena. Sedangkan isomer fungsinya itu juga menjadi sikloalkana. Siklo berarti kan siklik, tertutup, berarti tertutup. Nah, ini H2, ini H2. Ini sama-sama 4, H sama-sama 8. Nah, khususnya ada isomer geometris atau isomer ruang. Itu ada cis sejajar, ada trans yang berseberangan. Contohnya saya lagi di sini. Itu apabila kita mempunyai C sama dengan C4 kan? 4. Coba kita bikin dengan kan? Sama. Ini H2, ini H, ini H, ini H3, sorry. Ini H3. Jadi nanti kita pecah ya. Ini misalnya ini kan C4 ada depan kan. Kita pecah ya. Nah, contoh ini. Nah, ambil di sini ya.
ini kena di atas, jangan ini kena di bawahnya. CH3. Nah, C-nya dari sini. Ini kena di atas. Nah, CH3. Nah, di sini yang dinamakan. Ini sejajar namanya. Kalau sejajar dinamakan dengan cheese. Ini dinamakan cheese. Berarti dia dinamakan cheese butena. Terusnya bentuk kedua sama-sama ini. Nah, di sini kita adakan H. Di sini ada CH3. Di sini kita bikin cabang, di sini kita bikin dulu CH3. Ini. Dia berseberangan dengan trans. Tapi namanya transbutena. Itulah kira-kira contoh reaksinya. Oke. Kita tulis dulu. Seterusnya kita masuk ke terakhir, itu adalah setelah kita menjelaskan tentang tata nama alkena, struktur alkena, dan itu adalah reaksi alkena. Pertama adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ada dua. Pertama ada reaksi pembakaran sempurna menghasilkan CO2 tambah H2O. Sampel itu contoh soalnya itu misalnya kita memiliki butena atau pentena C5H10 pentena ditambah O2. Karena pembakaran ini kita harus menggunakan oksigen, menghasilkan CO2 tambah H2O. Kita sama bentuknya C5 1 dari 5 10 dari 15. O nya ada 10 15 jadi 15. Untuk menghilangkan kita di sini kita berikan cuma yang dari 2. Nah, balasannya 2 C5H10 ditambah 15 O2 menghasilkan 10 CO2 ditambah 10 H2O. Seterusnya ada reaksi pembakaran tak sempurna. Itu menghasilkan CO ditambah H2O. Sampel ada contohnya. Itu misalnya kita punya sampel yang di atas, kan? Kita ingin reaksi pembakaran tersebut dari pentena di C5H10 ditambah O2 menghasilkan CO ditambah H2O kali 5. Ini kita kalikan 15. O di sini 5, ini 10, sekali 10 per 2, 25. Ini reaksinya. Pembakaran. Terusnya reaksi pada akhirnya ada reaksi adisi. Sama seperti tadi, itu pada sifat alkena itu pada sifat kimianya dia dapat melakukan reaksi adisi. Reaksi itu ada 3. Pertama ada hidrogenesi, ada halogenesi, dan adisi dengan halogen halida. Dengan hidrogen halida. Itu kita pertama ada hidrogenesi, adisi dengan hidrogen.
Sekarang kita memiliki simpel saja ya. Kita memiliki misalnya C-nya 2. Nah, C-nya 2. Kita memiliki ethena. Nah, kita udah hidrogenasi, berarti kita ditambahkan dengan hidrogen H2. Kita menghasilkan adisi ini itu mengubah keterangan satu menjadi mengubah keterangan kedua itu menjadi keterangan tunggal atau keterangan tunggal. Nah, maka hasilnya ini pisah dengan hal ini, hal 3, kemudian bersama dengan hal ini saya juga. Ini dinamakan dengan ethena, ini dengan etana. Selanjutnya kita melakukan reaksi halogenesi. Halogenesi itu adisi dengan halogen. Begini halogen 7A. Contohnya kita memiliki misalnya gini. Misalkan ya. Nah, untuk tambahkan halogen. Misalnya ada Cl2 misalnya. Kita buatlah 4 lah misalnya. Maka hasilnya karena ada pemikiran pisah, maka ini pisah. Nah, terus ada masuk ACR. Ini H2 kan, dia berkata ini. Ini satu, ini ada CH. Nah, ini CH. Ini kita double dan di sini. CH, ini CH2, CH3. Ini C-nya 4, hanya ada 8, di sini juga ada 8. Kedua, ini namanya 1,2 diklorobutana. Ini namanya butena. Terusnya hidrogen dengan adisi dengan hidrogen halida. Hidrogen halida itu ada HI, ada HF, ada HCl, ada HB. Ya. Misalnya kita ambil contohnya C sama 4 misalnya kan. C sama 4 tambah HCl atau HBr. HBr misalnya kan. Kita lengkapi, ini H2, ini H2, H3. Pada hidrogen halida ini kita masukkan pada rangkapnya. H plus di sini itu akan ditangkap oleh atom C yang memiliki hanya terbanyak. Di sini hanya 2, di sini hanya 6 kan? Dan di sini. Dan HBr akan ada di sini. Jadi misalnya ini kan CH2, CH3. Ini hanya 8, ini hanya kedua, terus sini. Nah, kalau seperti ini katanya.
Seterusnya ada reaksi pembakaran sudah, reaksi dialisi sudah. Seterusnya ada reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu adalah reaksi penambahan rangkap, itu biasanya pada menghasilkan alkohol. Nah, setelah kita jelaskan tentang nama alkena, sifat alkena, susunan alkena, dan reaksi alkena, nanti itu sebelum kita tutup, setelah kita jawab pertanyaannya terlebih dahulu, itu sudah saya siapkan. Ada 5 pertanyaan yang akan dijawab untuk pertemuan kali ini. Kita hapus dulu. Kita hapus. Pertama itu pengertian alkena. Nah, misalnya pengertian alkena itu adalah karbon alifatik tak jenuh yang mempunyai keterangkat 2 pada rantai karbonnya. Yang ada karbon alkena dan contohnya. Pertama itu kita cari rantai induk pada rantai panjang, kalau kita cari cabangnya. Terus itu kita beri nomor yang dekat dengan keterangkat 2-nya. Jika ikatar atau jika posisi keterangkat 2-nya sama antara kiri dan kanan, maka dimulai dari yang dekat dengan cabang. Bila cabangnya sama, maka diberi nama ditrittetrapenta dan seterusnya. Seterusnya, bila cabangnya berbeda, maka kita berurutkan atau mengurutkan berdasarkan abjad. Contohnya di sini misalnya, mungkin contoh C 0. Nah, di sini ya, contohnya kita lengkapi H yang terlebih dahulu. Ini H 3, 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 3, ini 3, 3, ini 2, ini 3. Sekarang kita ambil dulu, kita cari rantai terpanjang misalnya. Kalau kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti antara lurus atau ke sini, tambah ke sini. Berarti kita mulai dari titik yang dekat cabang. Ini 1. Yang dekat dengan antara keduanya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kita lihat cabangnya yang sama dengan 6. Berarti ya. Nah, ini 4 etil 5,6 dimetil 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti heptena. Terusnya ada sifat fisika alkena. Pertama itu semakin panjang rantai karbon maka temperatur semakin tinggi dan titiknya semakin tinggi. Apabila cabang maka titiknya semakin turun. Dan alkena itu suka larut air yang
dan karbohidrat lainnya, tetapi itu mudah larut pada senyawa atau larut non polar atau kurang polar seperti CCl4. Dan CCl4 itu yang lainnya dalam itu dapat karena memiliki keterangan dua, makanya dapat bereaksi atau membentuk reaksi adisi. Adisi halogenesi, ada hidrogenesi, ada hidrogen halida, dan yang kedua adalah dapat bereaksi membentuk asid pembakaran. Isomer posisi dari C5H10. C5H10. Ini C5. Ini ada 2, 1, 2, 2, 3. Ini bukan pentena, cuma posisinya coba sini. Sama-sama 5. Sama-sama 5 ya. Nah, tapi kita buat sama sini. CH3, CH2, CH3. Ini dinamakan dengan 2 pentena. Ini bedanya posisinya. Pasti pembakaran sempurna dari C4H8. Pembakaran sempurna itu ada C4H8. Ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O karena dia menghasilkan CO2O. Berikutnya terlipat 3 ini 8, 12 per 2 dengan C4 ada 8 tambah 6O2 menghasilkan 4CO2 tambah 4H2O. Jadi mungkin itu soal dan pembahasan yang dapat saya sampaikan pada saat hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk ada salah-salah saya maaf. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.